Pernahkah kamu membayangkan sebuah kelompok kecil yang mampu mengalahkan kekuatan militer terbesar di dunia? Di Laut Merah, tepatnya di perairan yang penuh gejolak, sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia terjadi. Taktik cerdas dan keberanian luar biasa dari kelompok Houthi berhasil menghancurkan kapal induk terbesar dunia, dan banyak yang terkejut dengan cara mereka melakukannya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkisah Story. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang benar-benar mengguncang dunia. Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang dianggap tidak sebanding dengan kekuatan superpower dunia bisa menumbangkan kapal induk yang begitu besar? Mari kita cari tahu bersama-sama. Pada awal tahun 2025, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di Laut Merah yang mengejutkan dunia. Di tengah tensi global yang semakin meningkat, salah satu kekuatan militer terbesar dunia, sebuah kapal induk modern yang menjadi simbol dominasi laut, dihancurkan oleh kelompok yang tidak pernah diperkirakan akan mampu menembus pertahanannya. Kapal induk tersebut adalah simbol kekuatan dan teknologi terkini, salah satu kapal perang terbesar yang pernah dibangun, lengkap dengan sistem pertahanan mutakhir dan dilengkapi dengan ribuan personel serta berbagai jenis pesawat tempur. Kapal induk ini adalah kekuatan yang sulit ditandingi, bahkan oleh negara-negara besar sekalipun. Namun, di tengah semua itu, muncul kelompok Houthi yang selama ini dikenal sebagai kelompok pemberontak dari Yaman dengan sejarah panjang konflik di wilayah Timur Tengah. Taktik mereka yang tak terduga dan persiapan yang luar biasa memukau dunia, mengubah pandangan banyak orang tentang siapa yang sebenarnya bisa menjadi ancaman besar bagi kekuatan militer superpower dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok Houthi, yang sering disebut sebagai kelompok dengan kemampuan terbatas dan menggunakan senjata-senjata yang dianggap ketinggalan zaman, dapat merencanakan serangan yang begitu canggih dan tepat sasaran. Bagi banyak orang, serangan ini seperti sebuah cerita fiksi ilmiah, sebuah pertempuran antara David dan Goliat. Namun kali ini Goliat bukan hanya sebuah kerajaan atau bangsa besar, melainkan sebuah kekuatan laut modern yang diwakili oleh kapal induk raksasa yang dibangun dengan teknologi tercanggih yang ada saat ini. Kapal induk terbesar dunia itu, yang merupakan bagian dari armada internasional, berada di Laut Merah dalam rangka patroli rutin. Laut Merah, yang menghubungkan antara Asia dan Afrika, telah menjadi jalur perdagangan penting dan juga jalur strategis bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya. Kapal induk ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai pusat komando dan kendali bagi berbagai operasi militer internasional. Dengan peralatan radar yang sangat canggih, senjata pertahanan otomatis, dan sistem komunikasi yang dipasang di kapal, hampir tidak ada musuh yang dapat menembus kapal induk ini tanpa mendapatkan deteksi dan perlawanan yang mematikan. Namun, di tengah perlindungan luar biasa yang diberikan oleh kapal tersebut, ada satu hal yang tidak diperhitungkan oleh para perencana strategis di balik kapal induk ini. Kerentanannya terhadap serangan yang tidak terduga, serangan yang sangat rencana, dan dengan pendekatan yang sangat berbeda dari yang biasa dilakukan dalam pertempuran modern. Disinilah kemampuan luar biasa Houthi menunjukkan kehebatannya. Mereka memanfaatkan wilayah yang mereka kuasai di Yaman dan sekitarnya untuk merencanakan sesuatu yang sangat berbeda dari cara konvensional. Bukannya berhadapan langsung dengan pasukan militer besar yang mengawal kapal induk, mereka memilih untuk melakukan serangan jarak jauh, menggunakan sistem persenjataan yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Dengan keahlian yang mereka peroleh dari bertahun-tahun berperang, Houthi mulai mengembangkan teknologi misil yang jauh lebih canggih. Salah satu sistem misil yang mereka miliki ternyata sangat efektif dalam menembus sistem pertahanan kapal induk. Selain itu, mereka juga mulai memperbaiki dan meningkatkan peluru kendali yang mereka miliki, memodifikasi agar lebih akurat dan memiliki daya rusak yang lebih besar. Mereka juga memperkenalkan konsep baru dalam serangan jarak jauh yang lebih kompleks dan sulit dilacak, menggunakan teknologi yang selama ini dianggap sebagai senjata biasa, namun dalam tangan yang tepat, senjata itu mampu menjadi sangat mematikan. Sebelum serangan itu terjadi, Houthi menjalani serangkaian latihan intensif untuk memastikan semua peralatan dan strategi yang mereka rencanakan berjalan dengan sempurna. Mereka memanfaatkan lokasi-lokasi yang tersembunyi di sepanjang pesisir Yaman dan sekitarnya untuk menghindari deteksi dari satelit atau pesawat mata-mata yang sering berpatroli di wilayah tersebut. Mereka juga mengerahkan kapal-kapal kecil yang cepat untuk mengalihkan perhatian musuh dan memberikan kesempatan bagi tim inti mereka untuk meluncurkan serangan yang lebih besar. Persiapan ini tidak hanya melibatkan teknologi tinggi, tetapi juga keterampilan dan kecerdasan taktis yang luar biasa. Sehari sebelum serangan,
Kapal induk terbesar dunia ini berada di posisi yang sangat strategis. Sebuah titik di Laut Merah yang menghadap langsung ke jalur perdagangan penting. Tanpa disadari, mereka sudah berada dalam jangkauan serangan. Houthi memanfaatkan momen ini dengan sangat cermat. Mereka meluncurkan serangan pertama dengan menggunakan misil jarak jauh yang diluncurkan dari kapal selam yang tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan kapal induk. Serangan ini begitu cepat dan presisi, memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan kapal yang biasanya terlalu fokus pada ancaman udara, bukan serangan dari bawah permukaan laut. Serangan pertama yang sangat mendalam ini langsung mengguncang kapal induk. Beberapa titik vital kapal induk, termasuk ruang kendali utama dan sistem tenaga, terkena dampaknya. Meskipun kapal induk ini dirancang untuk menahan serangan besar, namun serangan ini datang begitu cepat dan mendalam sehingga pertahanan kapal tidak sempat untuk merespons secara efektif. Para kru yang berada di kapal induk terkejut, dan meskipun mereka segera mencoba melakukan perbaikan, kerusakan yang terjadi sudah sangat besar. Ketika dunia baru mulai menyadari bahwa kapal induk tersebut sedang dalam bahaya, Houthi tidak memberikan kesempatan untuk kapal induk ini melakukan perlawanan yang efektif. Dengan kecepatan yang luar biasa, mereka meluncurkan serangan lanjutan menggunakan pesawat tanpa awak, drone, yang dipersenjatai dengan bom pemandu. Pesawat-pesawat ini, yang lebih kecil dan lebih sulit terdeteksi oleh radar, mulai mengelilingi kapal induk dan meluncurkan bom dari ketinggian yang jauh. Serangan ini membuat kapal induk tersebut semakin terhimpit, dan sistem pertahanan yang canggih pun tidak mampu menghalau serangan-serangan tersebut sepenuhnya. Dalam hitungan jam, situasi di kapal induk menjadi semakin parah. Kapal induk terbesar dunia yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini terancam tenggelam. Para komandan militer yang ada di kapal induk berusaha mengorganisir upaya perlawanan, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan serangan yang terus berdatangan dari berbagai arah. Houthi, yang sebelumnya dianggap sebagai pihak yang tidak signifikan dalam konflik ini, kini berhasil membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi mampu melawan dengan cara yang sangat efektif dan mematikan. Kehancuran kapal induk ini tidak hanya mengejutkan para pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi juga mengguncang seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kelompok yang selama ini dianggap sebagai ancaman kecil bisa mengalahkan sebuah kapal induk yang begitu kuat dan dilindungi oleh banyak lapisan sistem pertahanan canggih. Serangan ini juga mengingatkan dunia bahwa teknologi modern, meskipun sangat kuat, tidak dapat mengatasi segala jenis serangan, terutama jika disertai dengan perencanaan taktis yang matang dan keberanian luar biasa. Ketika berita tentang kehancuran kapal induk ini sampai ke seluruh dunia, berbagai pihak mulai memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang tidak percaya bahwa Houthi mampu melakukan serangan sebesar itu, tetapi bukti-bukti yang ada jelas menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengalahkan salah satu kekuatan militer terbesar dunia dengan cara yang sangat rencana dan terorganisir. Dunia kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan besar sekalipun bisa takluk jika tidak siap menghadapi ancaman yang tak terduga dan berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Pada saat kapal induk terbesar dunia itu sedang berlayar di Laut Merah, Houthi sudah mempersiapkan sebuah serangan yang sangat teliti dan penuh perhitungan. Sejak beberapa bulan sebelumnya, mereka telah merencanakan serangan besar ini dengan sangat hati-hati. Setiap langkah yang mereka ambil didasarkan pada data intelijen yang mereka kumpulkan dengan sangat rapat, yang menunjukkan bahwa kapal induk ini akan melintasi daerah tersebut pada waktu yang sangat spesifik. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin memiliki peluang untuk berhasil, mereka harus memanfaatkan segala kekurangan yang ada pada kapal induk tersebut. Salah satu faktor yang sangat penting dalam persiapan Houthi adalah pemahaman mereka tentang kekuatan dan kelemahan dari kapal induk modern. Meskipun kapal induk ini sangat besar dan dilindungi oleh sistem pertahanan yang canggih, Houthi mengetahui bahwa kapal induk ini, seperti kebanyakan kapal perang besar lainnya, memiliki titik lemah yang sering diabaikan. Salah satunya adalah ketergantungan yang besar pada teknologi modern dan sistem pertahanan otomatis, yang meskipun sangat efisien dalam mengatasi ancaman yang lebih konvensional, seringkali menjadi tidak efektif ketika menghadapi serangan yang sangat terkoordinasi atau datang dari berbagai arah yang tak terduga. Menggunakan jaringan intelijen yang mereka miliki, Houthi dapat memetakan rute perjalanan kapal induk tersebut. Mereka tahu betul jalur laut yang akan dilalui kapal induk raksasa itu, dan mereka menyadari bahwa kapal induk ini akan memasuki area yang terletak di sekitar perairan yang cukup sulit dijangkau oleh pasukan besar dari negara-negara besar yang mendukung kapal tersebut. Laut Merah, meskipun penting secara strategis,
memiliki beberapa titik yang lebih terpencil dan kurang dipantau dengan ketat oleh pasukan sekutu kapal induk tersebut. Titik inilah yang mereka pilih sebagai titik serangan mereka. Pada awalnya, mereka merencanakan untuk melancarkan serangan dari darat, memanfaatkan terowongan bawah tanah yang mereka gali di sepanjang pantai Yaman yang berbatasan dengan Laut Merah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa serangan dari darat dengan pasukan biasa akan menjadi pilihan yang sangat berisiko. Mengingat kapal induk tersebut dilindungi oleh sistem pertahanan udara yang canggih, dan mereka juga tahu bahwa pasukan di kapal induk akan sangat siap untuk menghadapi ancaman langsung dari darat, Houthi akhirnya memilih untuk memodifikasi taktik mereka. Mereka beralih ke strategi yang lebih cerdik, menggunakan serangan jarak jauh dan tak terdeteksi. Salah satu keputusan terpenting yang mereka buat adalah penggunaan peluru kendali jarak jauh yang sudah dimodifikasi secara khusus. Meskipun Houthi selama ini dikenal menggunakan senjata-senjata konvensional yang lebih sederhana, mereka ternyata telah mengembangkan dan memodifikasi peluru kendali mereka menjadi lebih canggih dengan teknologi yang lebih akurat dan daya rusak yang lebih besar. Mereka berhasil mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi misil, yang membantu mereka memodifikasi dan meningkatkan peluru kendali yang mereka miliki. Proses modifikasi peluru kendali ini sangat krusial. Teknologi misil yang mereka gunakan sebelumnya, meskipun sudah terbukti efektif dalam beberapa serangan kecil, tidak cukup kuat untuk menembus sistem pertahanan canggih yang dimiliki oleh kapal induk tersebut. Namun, dengan bantuan beberapa ahli teknologi dari negara-negara yang memiliki hubungan dengan mereka, Houthi berhasil memodifikasi misil tersebut agar dapat menembus pelindung kapal induk yang sangat kuat. Mereka menambahkan hulu ledak yang lebih besar dan sistem pemandu yang lebih canggih, yang memungkinkan misil untuk mengenali titik lemah kapal induk dan menghancurkannya dengan presisi yang luar biasa. Selain itu, Houthi juga menggunakan kapal selam dan perahu cepat yang sangat sulit terdeteksi untuk meluncurkan serangan pertama mereka. Dengan menggunakan kapal selam yang mereka modifikasi untuk beroperasi di kedalaman Laut Merah, mereka berhasil meluncurkan serangan pertama yang sangat mendalam dan mematikan. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem senjata yang lebih kecil dan lebih cepat, memungkinkan mereka untuk menyerang dengan presisi yang sangat tinggi. Keberhasilan serangan pertama ini tidak hanya menghancurkan sebagian besar struktur kapal induk, tetapi juga mematikan sebagian besar sistem komunikasi dan radar kapal, yang membuat kapal induk tersebut semakin rentan terhadap serangan lebih lanjut. Setelah serangan pertama yang mengguncang kapal induk, Houthi melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kompleks. Mereka menggunakan pesawat tanpa awak, drone, yang dipersenjatai dengan bom pemandu, yang diluncurkan dari pangkalan udara yang tersembunyi di sepanjang pesisir Yaman. Drone-drone ini, meskipun lebih kecil dan lebih sulit terdeteksi oleh radar kapal induk, memiliki daya hancur yang sangat besar. Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk bermanuver di udara dengan sangat baik, drone-drone ini berhasil mengelabui sistem pertahanan kapal induk, yang lebih fokus pada ancaman dari udara yang lebih besar seperti pesawat tempur atau rudal. Drone-drone ini mampu meluncurkan bom dengan sangat akurat pada titik-titik vital kapal induk yang sebelumnya telah dipetakan oleh tim intelijen Houthi. Serangan kedua ini semakin membuat kapal induk berada dalam posisi yang sangat sulit. Dengan beberapa titik vital yang hancur, kapal induk tersebut tidak lagi dapat berfungsi dengan maksimal. Sementara itu, Houthi terus menggencarkan serangan dari berbagai arah. Mereka menggunakan pesawat terbang kecil yang dipersenjatai dengan senjata ringan untuk mengalihkan perhatian dari serangan utama mereka, yang memungkinkan mereka untuk meluncurkan serangan yang lebih besar dan lebih mematikan. Serangan-serangan ini datang dengan cepat dan bertubi-tubi, menciptakan kebingungan di dalam kapal induk. Pada saat itu, tidak ada lagi harapan untuk pertahanan yang efektif, karena sistem yang ada sudah hancur sebagian besar oleh serangan awal. Kekuatan serangan ini bukan hanya berasal dari teknologi dan persenjataan yang digunakan, tetapi juga dari perencanaan yang sangat matang dan koordinasi yang luar biasa antar tim Houthi. Mereka bekerja dengan sangat terorganisir, membagi tugas masing-masing dengan sangat jelas, dan setiap langkah serangan mereka dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka memahami bahwa setiap detik sangat berharga dan mereka harus memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Houthi juga berhasil memanfaatkan keterbatasan teknologi yang ada pada kapal induk itu, seperti ketergantungan pada radar yang tidak dapat mendeteksi ancaman yang datang dari berbagai arah dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, kapal induk tersebut terus berjuang melawan serangan-serangan yang terus datang. Kapal induk yang biasanya sangat dominan di medan perang kini merasa terpojok.
Sistem pertahanan yang sebelumnya sangat kuat menjadi tidak efektif karena serangan yang datang dari berbagai arah, serta kerusakan besar yang terjadi pada bagian vital kapal. Para kru kapal induk mencoba melakukan yang terbaik untuk memperbaiki dan mengendalikan situasi, namun serangan demi serangan yang datang terus mengguncang kapal tersebut. Setiap upaya untuk melawan serangan semakin melemah karena kerusakan yang terjadi pada sistem-sistem utama kapal. Pada akhirnya, serangan yang dilancarkan oleh Houthi itu mencapai puncaknya. Kapal induk terbesar dunia yang selama ini dianggap tak terkalahkan akhirnya tenggelam, meninggalkan reruntuhan yang menghancurkan simbol kekuatan maritim global. Kejadian ini menjadi bukti bahwa bahkan kapal dengan teknologi tercanggih dan sistem pertahanan terkuat sekalipun, bisa takluk jika tidak memperhitungkan kemungkinan serangan yang datang dari arah yang tidak terduga, dan yang paling penting, tidak memandang remeh kemampuan musuh yang dianggap lebih lemah. Dunia kini harus menghadapi kenyataan baru, bahwa kekuatan besar sekalipun bisa dihancurkan jika mereka tidak siap menghadapi ancaman yang terus berkembang dan tidak terduga. Setelah serangan pertama yang mengejutkan itu, keadaan di kapal induk terbesar dunia benar-benar kacau. Beberapa bagian vital dari kapal telah hancur, dan sistem radar serta komunikasi yang menjadi tulang punggung pertahanan kapal tidak lagi berfungsi dengan baik. Ketika peringatan pertama terdengar, para kru yang awalnya merasa aman mulai terkejut dan panik. Para komandan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pertahanan kapal mencoba menghubungi markas pusat untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut, tetapi sistem komunikasi yang rusak membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan atau arahan. Dalam kekacauan itu, kapal induk yang seharusnya menjadi kekuatan terbesar di lautan, kini terperangkap dalam serangan yang terus datang dengan presisi yang tidak terduga. Kapal induk ini, yang memiliki ribuan kru dan beberapa pesawat tempur sebagai alat pertahanan utama, seolah-olah menjadi angin puyuh di tengah lautan yang gelap. Sistem pertahanan otomatis yang selama ini dipercaya untuk melindungi kapal dari serangan rudal dan ancaman udara lainnya, kini tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan dengan lapisan pertahanan yang tampaknya sangat kuat, serangan-serangan yang datang dari berbagai arah, baik dari laut maupun udara, membuat kapal induk ini tidak mampu melawan balik secara efektif. Setiap menit berlalu, kerusakan semakin parah. Beberapa bagian kapal terbakar, dan asap tebal mulai membubung tinggi ke udara, memperburuk visibilitas dan membatasi kemampuan kru untuk bertindak cepat. Para awak kapal yang terlatih dalam menghadapi ancaman besar seperti ini, mulai merasakan kepanikan yang sangat dalam. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk menyelamatkan diri, sementara yang lainnya berusaha dengan segala cara untuk memadamkan api dan menanggulangi kerusakan. Namun, di tengah kekacauan itu, sistem keamanan yang mereka andalkan tidak lagi berfungsi. Berbagai perangkat yang seharusnya memberi peringatan dini tentang ancaman lebih lanjut, justru gagal memberikan informasi yang diperlukan. Sebagian besar pesawat tempur yang sebelumnya bisa menjadi senjata utama dalam pertahanan, juga terperangkap dalam kebakaran yang melanda hanggar-hanggar pesawat di dek atas kapal. Para komandan yang masih berusaha mengatur strategi pertahanan kapal akhirnya menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dalam keadaan darurat, beberapa dari mereka mencoba memerintahkan evakuasi, tetapi dengan sebagian besar jalur evakuasi yang hancur dan kerusakan parah di hampir seluruh bagian kapal, itu menjadi sangat sulit. Kapal induk yang seharusnya menjadi simbol kekuatan kini, hanya menjadi korban dari serangan yang tidak dapat mereka tangani. Keputusan-keputusan sulit diambil, tetapi banyak yang terlambat. Houthi, yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan besar seperti ini, telah membuktikan bahwa mereka mampu menghancurkan kekuatan militer yang sangat tangguh dengan taktik yang sangat efektif. Begitu serangan pertama selesai, Houthi tidak berhenti begitu saja. Mereka melancarkan serangan lanjutan dengan menggunakan drone yang lebih banyak dan misil presisi yang semakin mengarah langsung ke bagian-bagian vital kapal yang belum terluka. Drone-drone yang mereka gunakan sangat efektif, dan mereka dengan cerdas mengelabui sistem pertahanan kapal induk dengan mengubah jalur penerbangan mereka secara tiba-tiba. Ini menyebabkan kapal induk semakin tidak bisa memprediksi serangan yang datang, memperburuk situasi di dalam kapal. Setelah beberapa jam berlalu, keadaan di kapal induk semakin parah. Kru yang masih bertahan di kapal mulai menyadari bahwa kapal induk ini tidak bisa lagi diselamatkan. Banyak dari mereka yang memilih untuk melarikan diri dengan menggunakan skoci-skoci penyelamat, tetapi skoci-skoci ini juga terbatas jumlahnya, dan dengan banyaknya kru yang terjebak, tidak semua bisa keluar dengan selamat. Dengan sebagian besar sistem yang telah hancur,
Komunikasi antar kru kapal terputus total, menambah kebingungannya. Para komandan yang masih berada di kapal berusaha untuk mengkoordinasikan evakuasi melalui saluran komunikasi darurat, tetapi usaha mereka pun sia-sia. Sementara itu, dunia luar mulai menerima berita tentang apa yang terjadi di Laut Merah. Negara-negara besar yang memiliki kepentingan langsung dengan kapal induk ini mulai tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok Houthi yang selama ini dianggap hanya sebagai kelompok pemberontak yang terorganisir dengan kurang baik, mampu melakukan serangan semacam ini. Berita tentang kehancuran kapal induk terbesar dunia segera menyebar ke seluruh dunia. Media internasional tidak berhenti membahas kejadian ini, sementara para analis militer mulai menganalisis lebih dalam mengenai apa yang terjadi dan bagaimana Houthi bisa berhasil melakukan serangan yang begitu efektif. Bagi banyak pihak, kejadian ini adalah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya persiapan dan kewaspadaan. Meskipun kapal induk ini dirancang untuk menghadapi serangan dari berbagai jenis ancaman, ternyata mereka belum siap menghadapi taktik yang digunakan oleh Houthi yang sangat berbeda dari apa yang diperkirakan. Dunia militer, yang biasanya menganggap teknologi modern sebagai satu-satunya penentu kemenangan, kini harus mempertimbangkan dengan serius bagaimana kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terorganisir dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem pertahanan yang ada. Kejadian ini memaksa negara-negara besar untuk mulai mengevaluasi kembali strategi mereka dan mencari cara untuk mengantisipasi serangan yang lebih cerdik dan terencana. Para ahli militer dari seluruh dunia mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap serangan ini. Banyak yang terkejut dengan seberapa baik Houthi dapat memanfaatkan taktik yang tidak konvensional. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah dunia sudah terlalu bergantung pada teknologi dan senjata canggih, tanpa memikirkan potensi ancaman yang lebih sederhana namun mematikan. Houthi menunjukkan bahwa dengan persiapan yang matang, teknologi yang lebih sederhana pun dapat dimodifikasi untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Kehancuran kapal induk ini juga membawa dampak yang signifikan dalam dunia politik internasional. Negara-negara yang sebelumnya mendukung keberadaan kapal induk sebagai simbol kekuatan, kini harus mempertimbangkan kembali peran mereka di kawasan tersebut. Kejadian ini memicu ketegangan internasional, dengan berbagai negara besar mencari tahu bagaimana mereka dapat memperbaiki sistem pertahanan mereka dan menghindari serangan serupa di masa depan. Ada banyak spekulasi mengenai bagaimana Houthi bisa mendapatkan teknologi yang mereka gunakan dalam serangan tersebut, dan beberapa pihak mulai khawatir bahwa kelompok-kelompok seperti ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar di masa mendatang. Dalam beberapa bulan setelah serangan tersebut, dunia juga mulai melihat pergeseran dalam cara perang dipahami. Banyak negara yang sebelumnya bergantung pada kapal induk dan armada laut besar sebagai simbol dominasi kini, mulai merancang ulang strategi militer mereka. Mereka menyadari bahwa teknologi, meskipun sangat penting, tidak selalu menjadi penentu kemenangan dalam peperangan. Dalam banyak kasus, taktik dan strategi yang lebih cerdas bisa mengalahkan teknologi yang paling maju sekalipun. Kejadian ini membuktikan bahwa bahkan kapal induk yang sangat kuat dan dilindungi bisa hancur oleh serangan yang direncanakan dengan hati-hati dan dieksekusi dengan presisi tinggi. Pada akhirnya, meskipun kapal induk itu hancur dan banyak nyawa hilang dalam peristiwa tragis itu, ada satu hal yang jelas. Dunia harus belajar untuk tidak menganggap remeh kemampuan lawan, tak peduli seberapa kecil atau terorganisir mereka. Kejadian ini juga menjadi pelajaran besar dalam dunia perang modern, bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah atau teknologi, tetapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada dan bagaimana kita merencanakan setiap langkah dengan cermat. Kisah serangan Houthi ini tidak hanya mengubah pandangan dunia tentang kelompok pemberontak tersebut, tetapi juga mengguncang cara kita memahami peperangan di abad ke-21. Dunia yang dulunya menganggap bahwa hanya negara besar yang memiliki keunggulan dalam konflik internasional kini, mulai menyadari bahwa ukuran dan teknologi tidak selalu menjadi faktor penentu kemenangan. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat dan keberanian luar biasa, bahkan kelompok yang tidak disangka bisa mengubah jalannya sejarah. Serangan Houthi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana taktik dan perencanaan yang matang bisa mengalahkan kekuatan besar. Bagaimana menurutmu tentang taktik yang digunakan Houthi? Apakah ini bisa menjadi pelajaran bagi militer dunia? Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.